فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pastikan frekuensi baru untuk Surau TV di setel Telkom 3872H2727. Saya ulangi, frekuensi baru Surau TV adalah 3872H2727. Semoga siaran Surau TV dengan uplink langsung dari Kota Padang semakin mantap dan semakin mengasyikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat surau dan pecinta Surau TV. Pastikan frekuensi yang Anda saksikan sekarang ini adalah di satelit Telkom, frekuensinya 3872 H2727. Itu adalah frekuensi baru untuk Surau TV, di mana Surau TV sudah menguplink sendiri ke satelit langsung dari Kota Padang. Dan juga kami mengajak pada pemirsa, pastikan antum sudah menjadi donatur tetap untuk Surau TV demi kelancaran dan kelanjutan operasional dan eksistensi dari Surau TV yang kita cintai ini. Jangan lupa hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda dan nomor rekening yang telah sama-sama kita ketahui 11-111-222-5455 atas nama Yayasan Darul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah Tablik Akbar insyaallah bersama Ustadz Abdurrahman Ad-Divi LC Hafizallahu Ta'ala. Sabtu 31 Desember 2022. Jangan bahayakan diri sendiri dan orang lain. Kajian khusus Santri Lapas Muaro Padang kelas 2A pukul 10.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat di Masjid At-Taqwa, Lapas Muaro Padang kelas 2A, Kota Padang. Di antara kewajiban wanita muslimah, kajian khusus muslimah ba'da asar sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Universitas Putra Indonesia YPTK, Jalan Raya Lubuk Begalung, Kota Padang. Hingga Aku Mencintainya ba'da maghrib sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Rahmatan Lil Alamin,
Universitas Putra Indonesia YPTK, Jalan Raya Lubuk Begalung, Kota Padang. Ahad, 1 Januari 2023. Agar Allah dan manusia mencintaimu. Ba'da subuh sampai dengan 6:30 waktu Indonesia Barat di Mushola Al-Mukhlisin, Komplek Gria Elok, Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Al-Lamiyah oleh Ibnu Taimiyah pukul 9:30 sampai dengan 11:30 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Hakim Lapai, Jalan Gajah Mada, Gang BPKB 2, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Terselenggara atas kerjasama Day FM, Surau TV, UPI YPTK Mengaji, Yayasan Darul Iman Kota Padang. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pastikan frekuensi baru untuk Surau TV di setel Telkom 3872H2727. Saya ulangi, frekuensi baru Surau TV adalah 3872H2727. Semoga siaran Surau TV dengan uplink langsung dari Kota Padang semakin mantap dan semakin mengasyikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Insyaallah kita akan menayangkan sebuah channel baru khusus untuk anak-anak kita dengan nama Day Kid TV. Dan ini adalah channel yang khusus untuk anak-anak kita yang layak untuk mereka tonton. Channel ini akan membantu bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita. Di antaranya adalah tahsin tilawatul Quran dan tahfidz, menghafal surat-surat pendek, memperkenalkan kepada mereka huruf-huruf hijaiyah, membentuk karakter mereka dan adab dan akhlak, memperkenalkan kepada mereka bahasa Arab, dan memberikan kepada mereka wawasan-wawasan keislaman sesuai dengan level mereka, melalui di antaranya adalah sejarah para sahabat, sejarah Rasulullah SAW, sejarah tabi'in, orang-orang soleh, tokoh-tokoh, ulama-ulama yang bisa menjadi contoh bagi mereka. Di samping itu, kita juga akan mengajarkan kepada mereka zikir-zikir harian, doa-doa harian yang bisa
kita tanamkan kepada mereka praktek ibadah yang akan dilaksanakannya, sehingga bisa membentuk anak-anak kita menjadi karakter yang baik, yang islami, berakidah yang baik, dan tentunya pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kita semua, untuk sama-sama kita menyokong channel baru ini. Dan ini insya Allah ta'ala kita siarkan melalui satelit Telkom 4 di frekuensi 3872 H2727. Saya ulangi, di frekuensi 3872 H2727. Silahkan di searching ulang satelit Anda, dan insya Allah tayangan ini akan bermanfaat untuk anak-anak kita yang mereka adalah generasi kita yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum semua bisa melihat di belakang saya ini ada parabola. Parabola ini bukanlah menangkap siaran, tapi dari sinilah kita menembakkan siaran Surau TV ke satelit. Dari satelit baru dipancarkan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka kita meningkatkan pelayanan kita kepada kaum muslimin, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah impian yang kita harapkan sejak dahulu, dan alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Setelah lebih dari 7 tahun Surau TV mulai mengudara 24 jam. Sekarang Surau TV sudah bisa mengupload sendiri dari Kota Padang ke satelit. Kami berharap ini semakin memberikan kenyamanan, kejernihan, dan ketajaman gambar yang bisa menjadi penarik bagi pemirsa untuk tidak bosan-bosannya mengikuti siaran di Surau TV. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam kita memberikan pelayanan seperti ini, kita memang perlu harus mengeluarkan dana yang lebih ekstra. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak pemirsa, pertama, pastikan frekuensi kita yang baru, yang khusus untuk Surau TV adalah di satelit Telkom, yakni frekuensinya 3872 horizontal atau H, kemudian sumber right-nya adalah 2727. Saya ulangi, pastikan frekuensi dari Surau TV sekarang ini yang baru yaitu 3872 H 2727. Surau
Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun al-kiram wal mu'minat al-karimah, puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dimudahkan Allah untuk berkumpul bersama di masjid yang kita muliakan ini, Masjid Rahmatan lil Alamin. Semoga kita bisa menjadi seperti nama masjid ini, dakwah kita, akhlak kita menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik yang mana tidak akan terbuka pintu surga kecuali beliaulah pertama kali yang membukanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, terkhusus para ibu, saudari, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Islam adalah agama yang paling memuliakan wanita. Bahkan sebagai bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, ketika di masa Arab Jahiliyah, wanita atau bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup, kata Allah, mereka ditanya tentang dosa apa yang telah mereka perbuat sehingga mereka dikubur hidup-hidup. Datang Rasulullah SAW membawa Islam, dihapuskan segala bentuk penindasan terhadap wanita. Di zaman jahiliyah pun wanita tidak dapat warisan. Kemudian datang Islam, Allah atur bagaimana wanita mendapatkan warisan. Yang apabila kita lihat sekilas bahwa bagian untuk wanita sedikit, tapi sebenarnya firman Allah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, lizzakari mislu hadzil unsayain, bagi lelaki ada dua kali dari bagian wanita. Sebenarnya itu pun untuk wanita juga, karena lelaki memiliki seorang ibu yang harus ia tanggung, memiliki istri yang harus ia tanggung, dan itu kewajibannya.
memiliki anak-anak perempuan, dan memiliki saudari-saudari perempuan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tidak adil karena wanita bagiannya setengah dari laki-laki, maka ini tentunya pendapat yang tidak benar. Di dalam Al-Quran bahkan ada namanya surat An-Nisa, yang itu tidak akan kita temui di surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Apabila kita buka Al-Quranul Karim dari surat pertama sampai surat ke-14, tidak akan kita temui ada surat Ar-Rijal, menunjukkan hukum tentang wanita adalah khusus daripada hukum tentang laki-laki. Bahkan di dalam Al-Quran para ulama tafsir menyebutkan bahwa ada dua surat yang disebut dengan surat An-Nisa. Yang pertama surat An-Nisa, yaitu juz yang ke-4 dan ke-5 serta awal ke-6 yang jumlahnya 176 ayat, disebut dengan surat An-Nisa Al-Kubra. Sedangkan di dalam surat At-Talaq itu juga disebut oleh ulama tafsir dengan surat An-Nisa As-Sughra yang jumlahnya hanya 12 ayat pada juz yang ke-28. Jadi ada dua surat An-Nisa di dalam Al-Quran. Yang pertama surat An-Nisa dan yang kedua surat At-Talaq. Surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab walaupun tidak disebut surat An-Nisa, tetapi banyak ayatnya berkaitan tentang wanita. Setidaknya dari ayat 30 sampai seterusnya pada ayat yang ke-36 itu juga bercerita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Ada pengkhususan di sana, menunjukkan Islam amat sangat memperhatikan wanita. Maka dari itu, karena Islam begitu memuliakan wanita, Islam juga memberikan kewajiban kepada wanita sebagaimana kewajiban terhadap laki-laki yang Allah bebankan. Hanya saja ada kewajiban-kewajiban terkait wanita yang itu khusus, tidak ada pada laki-laki. Ada beberapa kewajiban pada wanita itu tidak ada pada laki-laki. Nanti pada poinnya akan kita sampaikan insyaallah. Oleh karena itu, dari sekian banyak kewajiban-kewajiban wanita kepada Rabbnya, kepada Allah, kita akan bahas setidaknya 8 kewajiban wanita muslimah pada kesempatan yang cukup relatif singkat ini. Semoga apa yang nanti akan kita bahas bisa diamalkan oleh ibu-ibu dan saudari-saudari semua, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Para hadirin, terkhusus para ummahat dan akhwat, ibu-ibu
dan para saudari yang dimuliakan Allah, kewajiban wanita yang pertama adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Sebagaimana lelaki wajib mengesahkan Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di antara manusia itu tentu ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Dan kalau boleh kita katakan, justru lebih banyak umat ini, apalagi pada akhir zaman, perempuan daripada laki-lakinya. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perbandingannya 1:50. 50 perempuannya, 1 laki-lakinya. Dan ini salah satu tanda akhir zaman. Jadi wajib bagi ibu-ibu semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang mana ibadah, sebagaimana ibadah itu diwajibkan kepada lelaki, Allah juga wajibkan ibadah kepada wanita. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu lelaki maupun perempuan, berarti sama-sama harus beramal saleh dalam keadaan beriman, yaitu bertauhid, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun mereka tak akan dizalimi, kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 124. Sebagaimana lelaki harus bertauhid, wanita pun harus bertauhid. Karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi di antara wanita zaman sekarang mereka melenceng akidahnya, bahkan menjadi tukang tenung. Bukankah di surat Al-Falaq yang kita semua hafal, Allah mengkhususkan tukang tenung wanita, karena memang di zaman Rasulullah SAW banyak tukang tenung itu dari kalangan wanita. Dan boleh jadi di antara sebab mengapa wanita itu lebih mudah kemasukan jin, karena keimanan mereka tidak sekuat keimanan lelaki. Disebabkan saat lelaki solat, mereka tidak solat karena haid ataupun nifas. Saat lelaki puasa, mereka tidak puasa juga karena haid ataupun nifas. Apa kata Allah di dalam surat Al-Falaq ayat keempat? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan tukang tenung wanita. Kenapa wanita disebutkan di situ? Kenapa enggak laki-laki? Karena memang di zaman Rasulullah SAW dan sebelum zaman itu banyak ahli sihir itu dari kalangan wanita. Tukang tenung, tukang ramal dari kalangan wanita. Dan boleh jadi di zaman kita jumlah mereka lebih banyak.
karena secara umum memang mereka lebih banyak daripada lelaki. Maka ibu-ibu, para saudari semua, belajarlah akidah yang benar agar anak-anak kita juga memiliki akidah yang benar. Mengapa Imam Bukhari rahimahullah akidahnya bagus? Tak lepas dari didikan ibunda Imam Bukhari rahimahullah. Mengapa Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjadi seorang ulama yang bagus akidahnya? Karena tak lepas dari didikan ibunya. Mengapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadi orang yang sangat baik akidahnya, Nasirus Sunnah? Karena juga tak lepas dari didikan ibunya. Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi mufti Arab Saudi, mufti yang kedua dari kerajaan Arab Saudi yang ketiga? Karena tak lepas juga dari pengaruh didikan ibunya. Jadi ibu-ibu, jangan sampai terfikir untuk apa saya belajar akidah. Kan saya enggak ngajar di sekolah. Walaupun ibu-ibu tidak mengajar di sekolah, tapi ada tempat mendidik ibu-ibu yang lebih baik daripada sekolah, yaitu rumah kita masing-masing, rumah tangga kita. Oleh karenanya, didik anak-anak kita dengan akidah yang benar. Tentu sebelum kita mendidik, kita belajar akidah yang baik. Dan jangan kita rusak akidah anak kita dengan menakut-nakutinya. Misalnya, di antara anak ibu menangis atau cucu ibu-ibu menangis, kemudian kita sampaikan, jangan nangis, nanti hantu datang. Ini berarti akidah, atau kita mengajarkan akidah yang tidak baik dari kecil. Kemudian didikan yang juga bisa merusak akidah adalah ketika anak kita jatuh, kemudian kita marah, kita sampaikan, coba kalau tadi dengar kata Umi, pasti nggak jatuh. Sekilas kelihatan baik, tapi lebih baik lagi kalau kita dahului dengan qadarullah. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, kalau terjadi sesuatu, jangan ucapkan kalau. Karena kalau itu taftahu abwabas syaitan, membuka pintu-pintu syaitan. Jadi jatuh anak kita, katakan qadarullah. Mudah-mudahan besok anak Umi mau dengar kata Umi. Tapi kalau kita sampaikan, kalau tadi dengar kata Umi, pasti kamu nggak jatuh. Sekilas kelihatannya baik, namun boleh jadi itu adalah pintu dari pengajaran yang tak baik tentang akidah. Karena kita dilarang dalam Islam mengucapkan kata kalau, seandainya, dan kata-kata yang semakna dengannya dalam rangka menyesali. Mulailah ibu-ibu hendaknya mempelajari akidah dari membaca, kalau bisa menghafal al-usul as-salasah, 3 pertanyaan malaikat di alam kubur nantinya. Mulai menghafal dari sana. Mulai mempelajari khudh aqidatak, tulisan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Atau membaca kitab Al-Wasithiyah, mempelajarinya, di mana di dalam buku Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, dari mulai ba'da asar sampai maghrib, sampai azan maghrib atau sebelum azan maghrib. Seperti itu berkahnya waktu ulama kita. Ketika beliau ingin berdiri setelah salat asar, datang seorang kepada beliau
menanyakan tentang akidah dan meminta menulis akidah. Kemudian beliau tulis setelah salat asar, beliau tulis berhenti sebelum azan maghrib, yang mana di dalam akidah itu lengkap tentang rukun-rukun iman yang 6. Oleh karenanya perlu ibu-ibu pelajari, dan bukunya bersebaran dimanapun serta sangat bermanfaat dan tipis. Yang kedua, kewajiban ibu-ibu, para ummahat dan akhwat sebagai wanita muslimah adalah menjaga rukun Islam yang 5. Khususnya salat. Memang ibu-ibu tidak diwajibkan salat berjamaah di masjid, bahkan diberikan keringanan untuk salat di rumah. Akan tetapi bukan berarti solat kita di rumah membuat kita tidak menjaga solat itu, yaitu suka menunda solat. Di dalam surat Al-Ma'un yang semua kita hafal surat itu, Allah menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dalam salatnya. Maksudnya celakalah orang-orang yang salatnya lalai. Mereka rajin salat tapi salatnya lalai. Jadi al-musallin di sana bukan orang yang sekali-kali salat artinya, tapi orang yang rajin salat, karena itu kata sifat. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-musallin disebut dengan ismul fa'il, kata sifat. Kata sifat itu berarti sudah melekat sifat salat itu sama dia, berarti dia rajin salatnya. Tapi kenapa dia dikatakan celaka? Karena lalai dalam salat. Kenapa lalai? Suka menunda-nunda di antara sebabnya. Oleh karenanya ibu-ibu, kalau sudah datang waktu salat, segera laksanakan salat. Kecuali bagi ibu-ibu yang punya anak kecil, yang susah untuk salat tepat waktu, karena memang benar-benar darurat. Namun kalau ibu sedang di rumah, sedang teleponan dengan teman, segera katakan kepada teman, nanti habis sholat kita sambung lagi ya. Kan bisa. Dan itu pun dakwah bagi teman ibu-ibu. Boleh jadi teman ibu-ibu yang ibu telepon tidak sedang atau bukan orang yang rajin sholat, boleh jadi. Itu kan dakwah bagi dia. Maka jaga salat kita, jangan lalai dari menjaga salat. Kemudian juga puasa, jaga puasanya, kecuali bagi yang benar-benar ada uzur seperti haid atau nifas, itu tentu sudah pasti haram berpuasa. Atau uzur yang misalnya boleh dia tidak berpuasa dan dia ganti, seperti menyusui atau sedang dalam mengandung, akan tetapi hendaknya dibayar segera, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai ada di antara ibu-ibu belum juga bayar utang puasa yang sudah 10 tahun lalu. Utang tetap utang ibu-ibu. Boleh jadi di antara ibu-ibu di sini dulu ketika muda menyepelekan puasa atau pernah utang puasa. Pernah utang puasa dikarenakan haid dan nifas, maka jangan lupa dibayar. Jangan kita lupakan begitu saja. Kemudian juga ibu-ibu, bagi yang memiliki harta berlebih, jangan lupa berzakat apabila sudah mencapai haul dan nisab. Haulnya 1 tahun, nisabnya adalah sejumlah 85 gram emas. Itu emas yang disimpan, bukan emas perhiasan.
Karena emas bagi ibu ada dua. Ada emas yang dipakai, perhiasan, itu ada dua pendapatnya. Pendapat yang kuat wallahu alam tidak ada zakatnya. Kalau dia perhiasan, zakatul hulli. Ada emas yang disimpan sebagai tabungan, itu wajib dizakatkan. Kalau sudah berjumlah 85 gram emas, keluarkan 2,5%-nya. Kemudian juga ibu-ibu yang sudah wajib berzakat atau haji maksudnya, maka wajib berhaji. Karena sebaik-baik jihad bagi wanita adalah haji. Sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah mengatakan para lelaki mereka pergi berjihad, berperang, wahai Rasulullah, sedangkan kami ini apa jihad kami? Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur, jihad kalian sebaik-baik jihad wanita adalah haji yang mabrur. Oleh karena ibu-ibu, bagi yang sudah datang kepadanya kewajiban berhaji, rukun Islam yang kelima, tidak ada alasan untuk tidak haji kalau ia tergolong orang yang mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila dalam surat Ali Imran. Hanya saja di antara kategori mampu yang perlu ibu-ibu perhatikan adalah adanya mahram. Ibu-ibu walaupun dalam keadaan sehat badannya, sehat jiwanya, uangnya ada cukup, tapi tidak ada mahram, maka tiga mazhab sesuai dengan dalil-dalil yang ada baik dari Quran maupun sunnah, tidak boleh ibu-ibu pergi haji tanpa mahram. Itu mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, dan mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Adapun dalam mazhab Syafi'i boleh berhaji walaupun tanpa mahram jika hajinya haji wajib. Kalau haji sunnah tidak boleh, haji kedua. Tapi hajjul Islam diistilahkan dengan haji Islam, haji wajib itu, maka ibu-ibu boleh. Itu mazhab Syafi'i. Dan yang paling kuat adalah mazhab jumhur ulama, tidak boleh pergi haji tanpa mahram. Jadi wajib ibu-ibu berhaji ataupun umrah dengan mahramnya. Apabila safar untuk haji harus bersama mahram, kecuali ibu-ibu orang Mekah, tinggal di Mekah, nggak pakai mahram pun juga boleh. Tapi kalau orang Madinah juga wajib pakai mahram karena safar Madinah ke Mekah. Atau orang Jeddah juga wajib pakai mahram, tapi ibu tinggal di Mekah, maka tidak wajib pakai mahram. Walaupun ibu misalnya aslinya Indonesia tapi sudah lama mukim di Mekah, itu tidak masalah karena sudah jadi mukimin. Apabila haji yang rukun Islam kelima saja wajib dengan mahram, apalagi perjalanan-perjalanan selain haji, maka jangan kita remehkan pergi safar tanpa mahram. Itu besar dosanya, besar dosanya, bukan perkara yang ringan itu. Yang ulama khilaf hanya dalam perkara haji. Atau boleh wanita pergi safar tanpa mahram dalam keadaan benar-benar darurat. Misalnya dia tinggal di Padang. Padang ini misalnya negeri kafir misalnya. Tidak bisa dia pakai jilbab, tidak bisa dia memperlihatkan syiar-syiar Islam. Kemudian hijrah dia ke Bukit Tinggi misalnya. Di Bukit Tinggi boleh. Maka walaupun dia sendirian pergi meninggalkan kota Padang yang mana ini kota kafir misalnya, maka boleh dia pergi safar karena dalam keadaan sangat-sangat darurat ketika itu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kewajiban wanita muslimah yang ketiga berakhlak dengan akhlak yang mulia.
sebagai aplikasi dan bukti dari akidah yang benar adalah akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maka ibu-ibu, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, akhlak wanita muslimah. Jangan akhlak wanita kafirah. Jangan menjadi seperti wanita-wanita barat yang kafir, yang fasik. Jangan tiru mereka. Tirulah wanita-wanita muslimah yang sudah pasti masuk surga, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiru mereka supaya ibu-ibu semua bisa menjadi salihah seperti mereka. Baca biografi mereka. Teladan kita di dalam Islam, teladan kita sebagai muslimah, ibu-ibu sebagai muslimah, teladan ibu yang terbaik bukanlah R.A. Kartini, semoga Allah merahmatinya. Teladan ibu yang terbaik adalah Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Saudah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhuma, Maimunah, Safiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, kemudian Hafsah. Itu teladan ibu-ibu yang paling baik, istri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, namai anak kita dengan nama mereka. Kita mungkin nama kita nama orang barat. Sekarang kita kalau sudah tahu, minta kepada suami, karena memberikan nama adalah hak suami, agar namanya nama anak atau nama sahabat-sahabat, nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak yang mulia ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu ikuti teman-teman yang suka bergunjing, ghibah. Karena memang sifat banyak bicara adalah sifatnya para wanita. Sehingga di dalam surat Al-Hujurat Allah khususkan penyebutan wanita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumin, la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khairan minhun. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum meremehkan kaum yang lainnya, karena boleh jadi kaum yang diremehkan lebih baik daripada kaum yang meremehkan. Dan jangan pula wanita meremehkan wanita lainnya, karena boleh jadi wanita yang diremehkan lebih baik daripada wanita yang meremehkan. Kenapa Allah khususkan penyebutan wanita? Padahal di dalam kaum itu ada wanita. Karena memang wanita itu banyak di antara mereka yang suka meremehkan, merendahkan. Maka ibu-ibu jangan sampai demikian. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Sofiyah pendek. Kata Aisyah kepada Rasulullah alaihi wasallam, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah al-qasirah. Wahai Rasulullah, cukuplah engkau dari membicarakan Sofiyah yang pendek itu. Kemudian Rasulullah katakan, demi Allah wahai Aisyah, seandainya perkataan engkau itu pendek satu kata, Sofiyah pendek, pendeknya itu bukan Sofiyahnya, pendek satu kata engkau ucapkan tentang Sofiyah, dan memang itu benar.
Kalau dicampur dengan air laut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang asin, wallahi akan mengubah rasa air laut itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan ibu-ibu, menggunjing orang satu kata, bukan satu kalimat, satu kata pendek itu bisa mengubah rasa air laut. Bagaimana kalau kita menggunjing orang dengan ungkapan-ungkapan yang sangat-sangat pedas? Mengatakanlah pendek gopuak pulo, hitam pulo, pesek loi doangnya. Sedempat itu, satu saja bisa mengubah rasa air laut. Begitu dahsyatnya pengaruh gunjing, ibu-ibu. Maka jangan kita menggunjing orang, meremehkan orang, karena itu akhlak yang sangat buruk. Wanita suka berkumpul, itu tabiatnya. Dan kalau berkumpul berbicara, itu tabiat wanita. Sebagaimana di dalam hadis Ummi Zar'in yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Zar'in mengisahkan tentang 11 orang wanita. Tentu kalau kita bahas di sini bisa jadi 1,5 jam kita kajian tentang hadis Ummu Zar'in karena panjang hadisnya. Silakan itu dicek, ada dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Ummu Zar'in yang panjang menceritakan tentang 11 orang wanita. Jadi memang berkumpul dan bercerita adalah tabiatnya wanita. Namun yang perlu diingat, jangan sampai kita meremehkan dan membicarakan orang lain. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mirip dengan yang ketiga, jauhi ghibah dan perbanyak mengingat Allah. Ghibah menyebut manusia itu dosa, sedangkan menyebut Allah berpahala. Namun banyak yang suka pertama, malas yang terakhir. Apa maksudnya? Menyebut manusia itu dosa, tapi banyak yang suka, sedangkan menyebut Allah berpahala. Zikir, zikrun nas mazmum, kata ulama, wa zikrullahi mamduh. Menyebut manusia itu tercela, sedangkan menyebut Allah terpuji. Cuma kita sering memilih yang pertama daripada memilih yang kedua. Padahal menyebut Allah bisa kita katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Banyak zikir-zikir ibu-ibu dan para saudari yang bisa kita ucapkan, termasuk zikir sore. Bagi yang belum zikir sore, nanti habis kajian jangan lupa zikir sore, ibu-ibu. Kemudian yang kelima, berhijab dengan hijab yang syar'i, kewajiban. Dan ini tidak ada pada laki-laki. Aurat laki-laki beda dengan aurat wanita. Laki-laki tidak disuruh berhijab seperti hijabnya wanita, tapi wanita amat sangat ditekankan ibu-ibu berhijab dengan hijab yang sangat syar'i. Kalau ibu-ibu ingin belajar cara berhijab yang benar, buka firman Allah di surat Al-Ahzab 59 dan lihat tafsirnya. Surat Al-Ahzab 59 dan buka tafsirnya. Dan hati-hati dari kerudung-kerudung gaul zaman sekarang. Boleh jadi kerudungnya dalam tapi tidak syar'i. Boleh jadi kerudungnya warna hitam tapi tidak syar'i. Lebar, dalam
warna hitam, tapi tidak syar'i. Jadi dalam itu suatu hal yang mesti bagi ibu-ibu, namun ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Tidak tembus pandang misalnya, kemudian tidak mengundang fitnah, tidak membuat fitnah bagi laki-laki yang memandangnya dengan banyak hiasan-hiasan di jilbab kita. Memakai hijab itu ibu-ibu tujuannya mematikan mata laki-laki dan rasa laki-laki. Tapi apabila dengan hijab kita belum itu terwujudkan, berarti ada yang salah pada jilbab kita ibu-ibu. Perhatikan lagi jilbabnya. Hijab yang benar perhatikan lagi. Dan baca buku-buku terkait dengan jilbab, literatur, buku-buku lama, tafsir Ibnu Katsir kita baca. Seperti apa makna jilbab itu? Apa jilbab itu? Kalau tidak punya buku, kita bisa download terjemahannya, ada di PDF. Bisa ibu-ibu cari. Karena kalau kita jelaskan tentu panjang nanti waktunya. Orang-orang barat mengatakan di balik lelaki yang hebat ada wanita yang hebat. Kita katakan kepada orang barat, di balik wanita salihah yang pakaiannya benar ada suami yang saleh. Jadi wanita-wanita yang benar jilbabnya, pakaiannya, hijabnya menunjukkan kesalehan suaminya. Sehingga ibu-ibu yang mungkin belum berhijab dengan hijab yang baik, jangan buat orang berburuk sangka kepada suami kita, yang mana nanti orang mengatakan ndak diajan yo sama suami yo. Suaminya lai berjubah, lai berjanggui, lai mengaji, lai pai-pai kajian, dan istrinya mereka pakaiannya ndak diajan sama suaminya. Sibuk mengaji aja suaminya. Jangan buat orang suudzon kepada suami kita. Dan dengar kalau suami kita sudah nasihati kita, berjilbablah dengan jilbab yang benar. Taati suami kita, wajib. Sebagian ibu-ibu lebih dengar kata orang kampung dari kata suami. Sagan awak di orang kampung, biasa-biasa aja lah. Padahal kita semua yakin yang kasih makan kita bukan orang kampung kita. Bukan orang kampung kita yang kasih makan kita. Ngapain kita khawatir dengan ucapan orang kampung? Pun itu tidak lama waktunya, paling sebulan 2 bulan. Setelah itu dia lupakan kita. Enggak mungkin sepanjang tahun kita dibicarakan sama orang kampung ibu-ibu. Elok bona orang kampung itu sama awak. Sepanjang tahun nyo kecen gitu, nyo perhatian gitu. Elok bona nyo. Pasti ada topik lain yang dia bicarakan. Jadi enggak usah kita ragu, gelisah dengan ucapan orang-orang di kampung kita, kerabat-kerabat kita. Suami kita sudah paham yang benar, ingat, dengar kata suami kita. Karena ketika kita sudah menikah, suami itu ridhonya harus kita cari. Karena Nabi mengatakan, unduri aina anti minhu, huwa naruki au jannatuki. Perhatikanlah di mana posisimu terhadap suamimu, karena suamimu, kata Rasulullah SAW, itu nerakamu atau surgamu. Dan kalau kita bahas tentang hijab ini tentu sangat panjang. Kita langsung poin ke-6. Mendidik anak-anak ibu-ibu.
kewajiban ibu-ibu mendidik anak-anak. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena ibu-ibu adalah sekolah pertama bagi mereka. Sebelum mereka masuk sekolah di usia 5 atau 6 tahun, mereka itu sudah bersekolah sejak lahir kepada ibu-ibu. Cuma tidak kita namakan sekolah. Padahal sebenarnya dan sebenar-benarnya bahkan bahwa rumah tangga kita itu sekolah sebenar-benarnya anak kita. Itu sekolahnya. Sebagaimana kata seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyiba. Wanita itu, kata penyair, adalah sekolah bagi generasi. Dan kalau engkau persiapkan wanita, berarti engkau telah mempersiapkan generasi yang paling baik. Jadi ibu adalah sekolah. Sebagaimana Imam Malik belajar kepada ibunya. Imam Malik belajar di sekolah rumahnya itu. Imam Malik, ibu-ibu, di waktu usianya baru-baru mulai baligh, dimandikan oleh ibu, dipakaikan parfum oleh ibunya karena ingin belajar agama. Maka adabnya adalah memakai wangi-wangian bagi lelaki. Disisirkan rambutnya oleh ibunya, oleh ibu dari Imam Malik, Imam Malik bin Anas, ahli hadis, guru Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian apa kata ibu Imam Malik rahimahullah? Ya Malik, ta'allam min Rabi'ah adabahu qabla ilmihi. Wahai Malik, belajarlah dari Rabi'ah adabnya sebelum engkau mempelajari darinya ilmunya. Oleh karenanya Imam Malik sejak kecil sudah belajar adab dari ibunya, kemudian dari gurunya Rabi'ah rahimahullah, Al-Imam Rabi'ah rahimahullah. Lihat itu bagaimana peranan ibu menjadi sekolah. Tapi sekarang kalau ibu-ibu bangga menjadi wanita karir di luar, itu adalah kebanggaan yang tak patut dibanggakan, atau prestasi yang tak patut dibanggakan. Jangan ibu menyangka ambolah S1 Ustaz, S2 bahkan S3, masa ambo mendidik anak ambo percuma ijazah ambo Ustaz, cuma ijazah saya. Ini harus diperbaiki dari para wanita. Berarti para wanita yang berpikiran demikian, kuliah itu untuk jadi dosen di kampus tapi lupa jadi dosen di rumahnya. Rugi ibu-ibu. Harusnya ilmu ibu-ibu itu S1, S2, S3 untuk anak-anak ibu, bukan untuk orang lain. Rugi. Orang lain belum tentu doakan kita. Orang lain yang ibu ajar, mahasiswi ibu-ibu, siswi ibu-ibu, belum tentu mendoakan ibu-ibu setelah ibu-ibu meninggal besok. Tapi ini anak kita, aset kita, aset akhirat terbaik, anak-anak kita yang soleh, yang solehah, dia pasti doakan kita. Beruntung dia, ibunya S3, Masya Allah. Cuma sebagian wanita berpikir karir terbaik itu di luar. Sebenarnya karir terbaik wanita itu di dalam rumahnya, terkhusus mendidik anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya. Sekarang kalau ibu-ibu sibuk dari subuh, dari pagi di luar, pulang sore, malam sudah capek, anak-anak masih kecil, kapan ibu didik anak-anak ibu? Ibu serahkan, mohon maaf, kepada babysitter. Giliran ibu mau mencium dia, dia nggak mau dicium, karena dia lebih dekat sama babysitter. Setiap hari, malam, bahkan tidur disuapin sama babysitternya, dicebokin sama babysitternya. Memang benar
derita melahirkan dan itu sangat berat. Tapi jangan sampai anak-anak kita berpikiran bahwasanya saya cuma numpang dilahirkan oleh ibu saya. Tidak dididik. Didik anak-anak kita, ibu-ibu, para ummahat dan saudara-saudari dengan ilmu yang kita miliki. Silakan ibu-ibu sekolah tinggi-tinggi sampai S3, tapi niatnya bukan untuk menjadi dosen terbang, ngajar sana ngajar sini, anaknya kita telantarkan. Niatkan kita sekolah tinggi-tinggi walaupun jurusan umum untuk didik anak kita. Kedua, untuk menolong agama Allah, bukan jadi dosen terbang sana terbang sini, seminar di sini seminar di sana. Bukan itu tujuan utama, bukan itu. Tapi bagaimana anak kita ini lahir dari didikan kita yang baik. Jangan kita kalah dari orang tua kita. Orang tua kita SD tidak tamat, bisa menghasilkan kita S1, S2, bahkan S3. Hebat orang tua kita, Masya Allah. Kerjaannya ke sawah atau ibu rumah tangga. Kita S1, S2, S3. Kita S1 belum tentu bisa melahirkan anak yang S1. Berarti kalah dari orang tua kita. Orang tua kita dulu dengan keterbatasan yang begitu banyak, kita sekarang dengan kemudahan malah mendidik anak kita. Mohon maaf, sebagian orang tua mungkin ada yang sambil main HP mendidik anaknya. Gimana anaknya akan baik didik anak sambil main HP? Dulu ibu kita sambil nyuci didik anaknya, sambil goreng ikan, sambil nyapu halaman, hal-hal bermanfaat. Sekarang banyak, mohon maaf, ibu-ibu muda mungkin oknum, mereka habiskan dengan HP, sosial media. Anaknya tidak dia kontrol dengan baik, bahkan dia ajarkan anaknya bergaya dengan gaya-gaya orang-orang barat, na'udzubillah. Kemudian dua lagi, yang ketujuh, kewajiban ibu-ibu adalah menaati suami. Menaati suami ini, ibu-ibu yang melakukan Allah, adalah perintah dalam agama kita. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amaltu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku memerintahkan orang sujud kepada orang, orang bersujud kepada orang, pasti akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Sampai sedemikian ibu-ibu kedudukan suami kita. Walaupun ibu-ibu S3 misalnya, doktor, Masya Allah, bahkan profesor, suami ibu hanya tamat SMA, maka wajib menaati suami. Wajib. Bahkan wanita yang salihah, ketika suami tidak ridha, dia rela mengatakan kepada suaminya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Hadihi yadi," ini tanganku, wahai suamiku, pukullah, asalkan engkau ridha. Asalkan engkau ridha. Berarti boleh memukul wanita, boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Yang pertama, buka surat An-Nisa 34 nanti. Yang pertama adalah terkait dengan perkara nusyuz, durhaka. Kalau istrinya enggak durhaka, enggak boleh dipukul. Yang kedua, sudah dinasihati berulang kali dengan berbagai cara, ditempuh dulu itu. Yang ketiga, sudah pisah tidurnya.
Yang keempat, baru kalau sudah ditempur bagi cara dipukul, itu pun pinggang ke bawah dan bukan bagian-bagian yang intim. Dan tidak boleh pukulan yang membekas, tidak boleh pukulan menyiksa. Jadi Islam bukan menolak sama sekali, bukan pula menyuruh tanpa aturan, ada aturan mainnya. Jadi ibu-ibu taat kepada suami. Walaupun ibu-ibu di sekolah menjadi kepala sekolah, kepala ini, kepala itu, bahkan gajinya mungkin 3 kali lipat dari gaji suami misalnya, wajib menaati suami ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda, tiket ibu-ibu masuk surga itu nggak banyak, punya 4 tiket masuk surga langsung. Tiket pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Tiket kedua, wa shamat syahraha. Tiket ketiga, wa hasanat farjaha. Tiket keempat, ini yang susah mendapatkannya, wa ata'at ba'laha. Dakhalatil jannata min haitsu abwabin sya'at. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita salat 5 waktu, banyak yang bisa insyaallah. Puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, banyak juga yang bisa. Menjaga kehormatan dirinya, cukup banyak yang bisa. Dan taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf ibu-ibu. Juga jangan dalam perkara yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam perkara mendurhakai pencipta Allah. Yang keempat ini berat bagi kebanyakan ibu-ibu dan wanita muslimah. Taat kepada suami. Taat kepada suami berat. Kalau bisa ibu-ibu mendapatkan 4 tiket itu, langsung masuk surga. Silakan pilih pintu mana ibu yang mau, boleh. Surga itu ada 8 pintunya. Pilih mana yang mau, masuk langsung. Ini istimewanya perempuan. Fokus saja ibu yang 4 ini. Salat ibu-ibu dijaga dengan benar, puasanya jangan lupa, kemudian jaga kehormatan. Tentunya hijab kita jaga. Kalau orang datang ke rumah kita laki-laki, suami kita nggak ada, nggak boleh kita biarkan masuk, walaupun sepupu ibu-ibu, karena sepupu itu bukan mahram ibu-ibu. Ibu sedang sendirian di rumah, datang sepupu kita laki-laki sendirian, walaupun lebih tua atau lebih kecil, sedangkan sudah balik misalnya, tidak boleh ibu-ibu membiarkan masuk ke rumahnya, nggak boleh, ke rumah kita. Dosanya besar. Atau adik suami laki-laki, dan itu kematian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian menemui perempuan. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifal hamu ya Rasulullah? Bagaimana dengan alhamu wahai Rasulullah? Alhamu itu ibu-ibu qaribuz zauj, karib kerabat suami kita, kerabat-kerabat suami kita, adik kandung suami kita, abang kandungnya, kerabat suami yang laki-laki. Bagaimana seorang kerabat suami mendatangi seorang wanita? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Alhamu al-maut. Kerabat suami itu kematian kata Rasulullah SAW. Nggak bisa, nggak boleh. Ini banyak yang diremehkan. Apalagi kalau kita sudah belajar agama, nggak boleh kita biarkan adik kita. Ini ada bapak-bapak di sini ya. Bapak punya adik, abang-abang punya adik laki-laki, kuliah di tempat kita tinggal, rumah kita kecil, kemudian tinggal sama kita dan istri.
Itu nggak boleh. Serumah, rumahnya kecil, kecuali rumahnya besar, ada batas-batasnya, ada ini nggak boleh kamu masuk, kita kunci. Walaupun itu adik kandung kita bang, nggak boleh. Adik kandung kita, walaupun di pesantren sekolahnya, walaupun di pesantren hafiz 30 juz, nggak boleh. Tinggal sama istri kita, kita pergi kerja berdua sama istri kita, bantuin nanti kakak kamu ya, abang mau kerja dulu. Kita biarkan adik kita yang sudah ba'alir tinggal berdua di rumah, lagi liburan misalnya, liburan pesantren, tinggal berdua sama istri kita. Istri kita masih muda, adik kita sedang remaja, sudah balik, walaupun hafal 30 juz, haram, nggak boleh. Memang benar kerabat, mereka itu kerabat, itu benar. Tapi kerabat tidak sama dengan mahram. Mahram itu lebih khusus. Tidak semua mahram, tidak semua kerabat itu mahram kita. Ini harus diperhatikan. Dan juga jangan ibu-ibu minta antarkan sama adik suami, dek antarin Uni dek dengan motor. Nggak boleh ibu-ibu. Berdua dengan motor, bahkan dengan mobil berdua, nggak boleh, karena itu bagian dari yang dilarang dalam agama kita. Kemudian yang terakhir, memperbanyak sabar. Kewajiban ibu-ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ujian ibu-ibu memang banyak. Ada diuji dari penyakit-penyakitnya, karena memang wanita ini cenderung lebih banyak punya penyakit daripada laki-laki. Yang itu laki-laki nggak punya, wanita punya. Tentu tidak usah kita sebutkan penyakitnya, ibu-ibu lebih tahu. Sabar juga ibu-ibu mendidik anak, suami lagi kerja, kita anak, apalagi kecil-kecil anaknya 3, 4, 5, 6, 1 saja memang susah mendidik anak, gimana lagi 3, 4 atau 5 atau 6. Tapi coba ibu-ibu hibur diri, gimana ya orang tua kita dulu didik kita. Orang tua dulu anaknya banyak, orang tua kita mungkin ada anaknya 10. Nenek saya anaknya 13. Zaman dulu magic belum ada, mesin cuci belum ada, listrik belum ada, handphone belum ada, token belum ada, motor belum ada, TV belum ada, motor banyak yang belum ada. 13 anaknya. Berarti hebat orang dulu ibu-ibu. Kita sekarang serba pencet. Nyuci tinggal pencet atau muter. Masak tinggal pencet. Masak nasi tinggal pencet. Goreng tinggal putar. Kemudian mau makanan tinggal pencet. Gojek misalnya atau yang lain-lain tinggal pesan. Lapar misalnya malam-malam nggak ada yang mau dimasak, tinggal tekan, tinggal telepon. Kipas angin ada, bahkan banyak yang punya AC di rumahnya. Gimana orang tua kita dulu ya, nenek-nenek kita dulu, pagi-pagi sudah pergi ke bukit cari kayu bakar, atau sore-sore. Makanya nenek-nenek kita dulu sehat-sehat badannya, karena sering mendaki, sering berjalan. Kita sekarang banyak santainya, baik itu yang laki-laki, yang perempuan, termasuk juga suami-suami kita. Bagaimana dulu kakek-kakek kita? Maka supaya kita terhibur,
kita katakan ujian saya belum seperti ujian orang zaman dulu. Gimana nenek kita dulu ketika punya anak kecil-kecil, pampers belum ada zaman dulu. Sekarang satu anak mungkin 3 pampers sampai 4 pampers sehari. Gimana kalau anaknya kembar? Kalau anaknya kecil-kecil, mungkin sehari bisa 10 pampers, 20 pampers. Zaman dulu nggak pakai itu, nenek-nenek kita dulu. Tapi mereka bisa mendidik, bisa mereka mendidik. Masya Allah, sabar mereka. Jadi ujian ibu banyak, ujian ibu banyak. Ada yang diuji suaminya nikah lagi, maka harus banyak sabarnya. Ada yang diuji meninggal suaminya, meninggal anaknya. Ada yang diuji sering ditinggal suami kerja, berbulan-bulan suami baru pulang, atau mungkin setahun 2 tahun. Wanita jahiliyah zaman dulu, ibu-ibu yang melakukan Allah, itu kalau meninggal suami mereka menampar pipinya, mencabik-cabikkan, merobek-robek baju mereka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bida'wal jahiliyah wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, yang kalau dia diuji dia tampar-tampar pipinya, yang dia kalau diuji dia robek pakaiannya, bajunya yang sedang dia pakai dia robek. Kemudian dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, mengucapkan kata-kata yang enggak benar. Oleh karena itu ibu-ibu banyak sabar, dan jangan suka mengeluh. Sedikit gaji suami kita, kita sabar. Yang penting suami kita saleh dan sudah berusaha. Kecuali masih malas-malas, itu pun juga harus sabar. Apalagi dia sudah berusaha maksimal, dia saleh, rajin salat berjamaah. Jangan ibu bandingkan dengan tetangga sebelah. Misalnya tetangga sebelah rumah ibu makannya enak-enak, suaminya susah, suami kita susah. Jangan kita bandingkan. Jangan kita bandingkan dunia kita dengan tetangga sebelah kita yang hidupnya senang. Syukuri apa yang dikasih suami kita, karena di antara penyebab wanita masuk surga, masuk neraka, dan memang kata Nabi alaihissalam, uritun nara fa idza aktsara ahliha nisa, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penduduknya paling baik adalah wanita. Kenapa? Sebabnya 2. Yang pertama, mereka itu yakfurnal ashir, mereka suka mengutuk suami, mencela suami. Yang ketiga, wa yakfurnal ihsan, tidak pandai bersyukur kepada suami, maksudnya berterima kasih. Maka jadilah kita wanita yang banyak bersabar dan amalkan di antara kewajiban ini ibu-ibu. Ada 8 yang kita sebutkan, bukan berarti hanya 8, ada banyak. Tapi kalau kita bisa fokus dengan 8 ini, semoga yang lain kita selamat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita lihat pertanyaan yang sudah masuk. InsyaAllah kita berhenti jam 6:05 ya, kalau ada pertanyaan. Pertanyaan yang masuk kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Walakum bimislih. Ustaz, ana ingin bertanya,
Ana memiliki seorang kakak yang sedang proses ta'aruf dengan ikhwan. Namun di sini kakak ana terkendala bahwa dari pihak ikhwan, terutama dari pihak keluarga ibunya, belum menyetujui lantaran status kakak ana bukan keturunan yang sama dengan ikhwannya. Namun ikhwannya tetap mau berusaha meyakini keluarganya. Mungkin meyakinkan maksudnya ya. Proses ini sudah berjalan lebih 1 bulan. Mohon sarannya bagaimana sebaiknya proses ini Ustaz, jazakumullah khairan. Ini diantara pertanyaan yang perlu dirincikan. Ini masih bersifat global pertanyaannya, belum merinci. Walaupun disebut masalah keturunan, tentu kita ingin tahu keturunan itu seperti apa maksud ibunya. Kita harus tahu rinciannya. Ada pertanyaan yang itu harus dirincikan agar jawabannya pun rinci. Ada pertanyaan yang itu global, jawabnya bisa global, bisa pula rinci. Karena kalau kita jawab permasalahan ini, nanti jawabannya pun global, tidak sesuai atau tidak tepat sasaran nanti menjawabnya. Dan belum tentu ibu itu melarang salah, boleh jadi benar. Seorang ibu melarang anak laki-laki yang menikah karena keturunan, ada unsur keturunan, boleh jadi itu benar. Makanya perlu dirinci keturunan seperti apa maksudnya. Dan boleh jadi itu salah. Saya ingin menyebutkan saja kaidah dasarnya bahwa seorang lelaki apabila sudah yakin dengan seorang wanita menikah yang dia inginkan agamanya, kemudian dihalangi oleh orang tuanya, yang orang tuanya memandang dunia, ada ditawarkan wanita tidak solehah tapi dunianya lebih oleh ibunya, sedangkan ada wanita yang diinginkan oleh lelaki, tetapi dunianya bahwa ibunya ini belum kenal agama dengan baik sehingga masih memikirkan hal yang bersifat materi, maka dalam perkara ini tidak wajib dia menaati ibunya, tidak memuliakan ibunya dengan cara yang lain. Jawaban jelaskan, jika 4 syarat tersebut terpenuhi tetapi sengaja maupun tidak, apakah bisa juga mendapatkan kesempatan masuk surga juga Ustaz? Mohon. Nabi tidak pernah berbohong, sallallahu baik
bahwa solatnya wanita itu yang bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang ia suka, itu bukan solat asal solat, tapi solat yang sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau benar salat ibu-ibu, insya Allah tidak akan kita mendekat kepada yang keji maupun yang mungkar. Berarti akan minim kesalahan kita. Itu cara kita memahaminya. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus seorang istri dan anak lakukan jika ayahnya ketahuan melakukan perselingkuhan, namun tidak merasa bersalah, tidak meminta maaf kepada istri apalagi anak-anak, malah beliau yang memilih pergi dari rumah padahal tidak ada yang mengusirnya, saat diantarkan makanan tidak diambil, dihubungi tidak digubris, hanya mengatakan karena salah yang sedikit ini lupa semua jasa-jasanya. Anaknya sudah dewasa semua Ustaz, beliau pun sudah berumur, khawatir belum meninggal sebelum sempat bertaubat pun anak jadi kehilangan kesempatan berbakti dengan baik. Sedih sekali dengan keadaan seperti ini Ustaz. Semoga yang bertanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya. Nasihat kita adalah memaafkan walaupun itu sangat berat, dan tawarkan kepadanya, ibu, daripada abang selingkuh lebih baik abang menikah lagi. Dan ini memang berat bagi wanita, tapi itu jauh lebih baik daripada kita membiarkan kemaksiatan di depan mata kita. Ditambah lagi umurnya sudah cukup tua. Benar kata yang bertanya, kalau kita misalnya diamkan dia, akan kita luputkan anak-anak kita dari berbakti. Maka dari itu sampaikan kepada anak-anak kita juga sabar menghadapi ayahnya, kemudian berbakti, dan doakan dibukakan pintu hidayah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang tulus, kemudian nasihat ibu dan solusi yang tadi menikah lagi, dia semakin baik. Karena kalau kita tinggalkan begitu saja, khawatir nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan na'udzubillah yang tidak baik. Oleh karenanya kita bersabar, berharap pahala dari Allah, berharap pahala dari Allah. Karena nggak lama kok, apalagi usianya sudah tua, nggak lama. Sabar, daripada kita biarkan semakin jauh nanti suami ibu dari agama kalau dibiarkan. Jadi dimaafkan, diberikan solusi, dipahamkan anak-anak kita, dan terus kita ingatkan. Itu lebih baik daripada ditinggalkan atau tidak diurus. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir setelah itu kita tutup. Bismillah, Ustaz, suami saya punya teman dekat dari zaman sekolah. Qadarullah, seiring berjalannya waktu, teman suami saya tersebut mulai berubah dan berbuat zalim kepada suami saya, memfitnah suami, dan yang sangat besar efeknya dengan pekerjaan dan reputasi suami saya di tempat bekerja. Saya bersahabat dengan istrinya. Suami saya melarang saya berteman lagi dengan istri teman suami yang telah berbuat zalim dan sering memfitnah suami saya. Dengan alasan efek kezaliman beliau berpengaruh terhadap karir suami
dan otomatis berpengaruh dengan penghasilan suami untuk menafkahi keluarga suami. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar saya taat dan patuh pada suami tanpa harus memutuskan silaturahim dengan sahabat saya tersebut? Syukran Ustaz, afwan. Baik, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang silaturahim, yang kedua tentang jawaban. Silaturahim itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan sesama teman. Ini mesti kita koreksi pemahamannya. Dengan teman itu namanya ukhuwah. Kalau dengan karib kerabat itu baru namanya silaturahim atau silatul arham. Sedangkan dengan teman kita, dengan tetangga kita, tidak ada hubungan kerabat, itu namanya ukhuwah. Kalau kita datang ke rumahnya, kita bisa sebut ziarah, berkunjung. Tali ukhuwah itu baru benar. Tidak tepat kita ucapkan dengan teman yang bukan kerabat kita silaturahim, karena silaturahim itu menyambung yang satu rahim dengan kita, yaitu kerabat kita, sepupu kita, itu baru silaturahim. Keluarga istri kita, keluarga suami kita, apalagi abang atau adik kita, besan kita, itu baru silaturahim, karena ada hubungan kekerabatan. Tapi kalau tidak ada hubungan kekerabatan, kita namakan dia ukhuwah. Kemudian yang kedua, jawabannya, kalau memang suami kita memandang dengan pandangan yang mana itu bersifat dugaan kuat, berteman dekat kita dengan istri dari teman suami tadi akan juga mempengaruhi atau menambah kezaliman atau tidak mengubah, maka boleh kita menjaga jarak dengan teman tersebut. Boleh kita menjaga jarak dengan teman kita tersebut. Kalau suami kita dengan dugaan kuatnya meyakini bahwa istri tersebut atau teman kita tersebut akan juga membawa efek yang negatif. Contohnya gini, contohnya bahkan ada kisah nyata ya, kisah nyata saja kita sebutkan. Ada seorang lelaki punya teman mirip kayak tadi, suaminya berteman, istrinya berteman, suami dengan suami, istri dengan istri. Suami berteman ini dia punya teman laki-laki, punya temannya ini minjam uang sama dia. Kemudian tak kenapa temannya ini seakan-akan melupakan itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kemudian ternyata istri dari temannya pun melakukan yang sama kepada istrinya suami ini. Kita contoh laki-laki si A dan si B. Jadi si A ini pinjamkan uang kepada si B, ternyata istri si B juga minjam uang kepada istri si A, juga sama-sama nggak bayar. Berarti kan suami istri satu tipe, sama aja. Jadi maksud saya tadi, kalau memang suami tadi ingin mewanti-wanti istrinya, nanti kalau kamu dekat sama dia terlalu dekat, maksudnya tentu bukan memutuskan ukhuwah yang dimaksud,
Kalau memutuskan nggak boleh. Kalau kamu terlalu dekat, nanti apa yang dilakukan sama suaminya ke saya terjadi juga sama kamu nanti. Lebih baik kita batasi pergaulan. Tetap kita nggak memutuskan, itu nggak masalah. Tapi suaminya pun juga nggak boleh memutuskan. Suaminya juga nggak boleh memutuskan hubungan karena dunia, nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa salas. Tidaklah halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kalau itu urusan dunia. Utang piutang, kemudian karirnya hilang, itu kan urusan dunia. Itu juga nggak boleh. Namun kita lebih waspada, itu jalan yang terbaik. Dan kalau bisa doakan terus dia dan kasih hadiah-hadiah. Mudah-mudahan kecintaan itu kembali ada, walaupun tidak seperti sedia kala. Karena Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Inilah ibu-ibu, para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah, kajian kita pada sore menjelang maghrib ini semoga bermanfaat, terkhusus bagi saya yang menyampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang, tidak pada tempatnya. Terima kasih atas perhatian, dan semoga kita semua mengamalkan apa yang kita sampaikan. Terkhusus saya menyampaikan, marilah kita terus berbenah diri untuk menyambut hari kiamat kecil kita, yaitu kematian. Kita sambung dengan kajian lain insyaallah nanti setelah maghrib. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Ketika saya membaca Al-Quran, sering sekali mengingat akan dosa-dosa di masa lalu, sampai menangis ketika membaca Al-Quran. Apakah ini termasuk juga ke dalam taubat saya? Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Al-Quran itu hudan linnas, hudan lil